Terima kasih atas kesempatan kita berikan kepada saya. Sebelum masuk pada pembacaan materi, izin perkenalkan, nama saya Jan Fediai, NIM 2022-67080. Materi ini sebagai pengganti UAS dari mata kuliah Sistem Informasi. Jadi saya ambil dari bab 15 dengan topik meningkatkan proses pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dari sistem informasi. Pengambilan keputusan dalam bisnis biasanya terbatas pada manajemen. Saat ini para karyawan yang tingkat terendah bertanggung jawab atas beberapa dari pengambilan keputusan tersebut. Sebagaimana sistem informasi akan membuat informasi menjadi tersedia bagi para karyawan yang tingkatnya lebih rendah di dalam bisnis. Akan tetapi apa yang kita maksudkan dengan pengambilan keputusan yang lebih baik? Bagaimana pengambilan keputusan ini dapat dilakukan dalam bisnis dan organisasi lainnya? Mari kita melihat dengan lebih dekat. Nilai bisnis dan meningkatkan pengambilan keputusan. Apakah yang dimaksud dengan mulai bisnis dengan pengambilan keputusan yang lebih baik? Kita dapat melihat dari tabel 12.1 bahwa keputusan yang diambil pada semua level dan perusahaan, dan bahwa beberapa dari keputusan tersebut sifat umum, rutin, dan sangat banyak jumlah. Meskipun nilai dari peningkatan keputusan tunggal yang kecil, tetapi bila meningkatkan ratusan ribuan keputusan yang kecil akan bertambah menjadi suatu nilai tahunan yang besar bagi bisnis. Tipe keputusan bahwa terdapat berbeda atas tingkat-tingkat dalam suatu organisasi. Tabel 12.1 nilai bisnis yang meningkatkan pengambilan keputusan. Contoh keputusan, pengambilan keputusan, jumlah keputusan dalam tahunan, estimasi bagi keputusan yang meningkatkan suatu keputusan tunggal, nilai tahunan. Di sini terdapat dilaksanakan dukungan evaluasi manajemen, jumlah keputusan 12, keputusan tunggal 1.000 US dollar, nilai tahunan 1.200 US dollar. Proses pengambilan keputusan. Pengambilan suatu keputusan merupakan suatu proses yang melibatkan banyak langkah. Di sini ada 4 langkah. Yang pertama, inteligensi terdiri dari atas menemukan, mengidentifikasi, dan memahami masalah yang terjadi pada organisasi. Yang kedua, rancangan. Desain melibatkan identifikasi dan pencarian berbagai solusi masalah. Pilihan plus adalah tentang melihat alternatif solusi yang ada. Implementation adalah tentang membuat alternatif yang dipilih dapat bekerja dan tetap mengawasi seberapa baik kerja solusi tersebut. Manajer dan pengambilan keputusan dalam dunia nyata adalah mengenai sistem untuk mendukung pengambilan keputusan agar penghasilan pengambilan keputusan yang lebih baik yang dilakukan oleh manajer dan karyawan agar memperoleh tingkat pengambilan keputusan investasi di atas rata-rata bagi perusahaan dan pada akhirnya menghasilkan tingkat probabilitas yang lebih tinggi. Pengambilan keputusan otomatis yang berkecepatan tinggi. Bagaimana membuat kerangka kinerja implementasi, pilihan desain kecerdasan yang berjalan dalam lingkungan keputusan yang kecepatan tinggi. Pada dasarnya
kecerdasan desain, pilihan, dan implementasi yang merupakan bagian dari proses dalam pengambilan keputusan. Ditangkap oleh alokasi perangkat lunak. Manusia yang menulis bahwa perangkat lunak telah dapat mengidentifikasi permasalahan, merancang suatu metode untuk menemukan suatu solusi. 12.2 Intelijen bisnis di dalam perusahaan adalah memperkenalkan kepada Anda mengenai tipe-tipe sistem yang berbeda yang digunakan untuk mendukung manajemen dalam proses pengambilan keputusan. Fondasi dari sistem informasi yang mendukung keputusan tersebut adalah intelijen bisnis dan infrastruktur analisis bisnis yang bermaksud data dan alat bantu untuk analisis untuk mendukung pengambilan keputusan. Apakah yang dimaksud dengan intelijen bisnis? Adalah ketika kita berpikir mengenai manusia sebagai makhluk hidup yang cerdas, kita seringkali mengacu pada kemampuan mereka untuk mengambil data dari lingkungan mereka, memahami arti dari signifikan dari informasi, dan kemudian bertindak dengan cepat. Bukan intelijen bisnis. Intelijen bisnis yang menyesali jenis-jenis dari perangkat keras, perangkat lunak, dan kapabilitas manajemen yang ditawarkan oleh para pemasok utama yang dikembangkan oleh perusahaan dari waktu ke waktu. Ini ada 5 poin yang menjelaskan tentang lingkungan intelijen bisnis. Yang pertama, data dari lingkungan bisnis. Bisnis akan berhadapan dengan data terstruktur maupun tidak yang terstruktur dari banyak sumber berbeda. Yang kedua, infrastruktur intelijen bisnis. Dasar yang mendasari intelijen bisnis merupakan suatu sistem defabrikasi yang luas, biasanya menangkap semua data yang terlihat untuk memperkenali bisnis. Yang ketiga, seperangkat alat bantu analisis bisnis. Seperangkat alat bantu perangkat lunak yang digunakan untuk menganalisis data dan menghasilkan laporan. Yang keempat, metode dan penggunaan manajerial. Perangkat keras intelijen bisnis dan perangkat lunak hanya sama cerdas dengan manusia yang memanfaatkannya dan memasukkan perintah pada analisis data dengan menggunakan macam-macam metode manajerial yang mengidentifikasi tujuan bisnis yang strategis dan menemukan bagian perkembangan dan diatur. Platform mengalami yang mengirimkan SIM DSS hasil dari intelijen bisnis dan analisis bisnis yang dikirimkan kepada para manajer dan para karyawan dalam berbagai macam cara. Intelijen bisnis dan kapabilitas analisis. Intelijen bisnis dan analisis bisnis menjanjikan untuk mengirimkan informasi dengan cepat, hampir mendekati client time kepada para pengambilan keputusan, dan alat bantu analisis membantu mereka dengan cepat memahami informasi mengambil tindakan. Strategi manajemen untuk mengembangkan kapabilitas di BI dan BA merupakan dari manajemen struktur dan berbeda operasional, manajemen menengah dan manajemen senior wakil presiden, presidiers, dan di atasnya meliputi eksekutif atas manajemen level C seperti misalnya direktur eksekutif, direktur keuangan, dan direktur operasional. Dukungan keputusan bagi manajemen operasional dan manajemen menengah.
pada umumnya dibebankan dengan memonitor kinerja dari aspek-aspek yang penting atas bisnis, berkisar dari pengetisan dan mesin dari inti divisi publik, dukungan keputusan bagi manajemen senior, blank score, dan metode manajemen kinerja perusahaan. Sistem pendukung keputusan kelompok GDSS. GDSS yang baru saja telah kita bahas secara khusus mengidentifikasi pada pengambilan keputusan individu, namun begitu banyak pekerjaan yang diselesaikan dalam kelompok di dalam perusahaan, di mana suatu sistem kategori yang khusus dinamakan sistem pendukung keputusan. GDSS merupakan sistem berbasis komputer yang interaktif untuk memfasilitasi solusi dari permasalahan-permasalahan yang tidak terstruktur oleh serangkaian para pengambilan keputusan yang bekerja bersama-sama sebagai sebuah kelompok di dalam lokasi yang sama atau dalam lokasi yang berbeda. Sekian presentasi dari saya, seperti begitu, akhir kata salam.